Lihat, gara-gara dunia beserta isinya orang berlomba-lomba untuk mengejar jabatan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Bahkan sampai-sampai ada beberapa golongan, beberapa partai yang mohon maaf gara-gara cinta dunia beserta isinya, dia ingin rubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Allahu Akbar. Di mana letak iman mereka? Yang merubah itu bahkan sebagian adalah orang muslim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin fa ya ayyuhal jama'a rahimakumullah usikum wa iyyakum bittaqullahi faqad fazal muttaqun wazkuru ni'matallahi fi qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى أيضا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada kalimat yang pantas kita ucapkan selain daripada kita mengucapkan dan melafazkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah berikan kita nikmat umur kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kita nikmat sehat kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kita nikmat dalam bentuk rezeki. Rezeki itu rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, yang menghantarkan kita ke tempat yang berkah. Wabil khusus ke kota Mekah, sujud di hadapan Ka'bah, wukuf di padang Arafah. Rezeki yang menghantarkan kita husnul khatimah setelah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang terakhir, Allah kumpulkan kita dengan mudah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khairi khalqillah wa qatalan nabiyyina wa imamul muttaqin wa qaidal ghuril muhajirin. Assalamu alayka ya safwatullah. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam ini, insyaallah kita semua yang duduk di dalam masjid ini mendapatkan syafaat uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Intatiba Jibril ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai sahabat, aku pernah didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril memberikan pesan kepada diriku, hai sahabat. Dan pesan ini bukan hanya untuk aku, tapi untuk kalian sahabatku dan juga buat umatku yang hidup setelah kematianku, yaitu kita yang duduk di dalam masjid Nurul Ikhlas ini. Mudah-mudahan dengan pesan ini menjadikan kita orang yang semakin dekat dengan Allah dan baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang pertama? Ya Muhammad, hei Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, hiduplah engkau semaumu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Allahu Akbar. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad saja diberikan oleh malaikat Jibril warning. Kenapa kita yang sudah diberikan warning oleh Allah dan baginda Nabi, bahkan sama orang tua kita, bahkan orang yang terdekat dengan kita,
Bahkan itu adalah orang yang mulutnya sering mengucapkan asma min asma'illah, yaitu ulama-ulama kita. Kenapa hidup ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Tidak ada alasan kita dihidupkan di muka bumi ini oleh Allah dan baginda Nabi selain daripada kita harus mentaati kalam Allah. Apa kalam Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kalian wahai para manusia, aku tidak ciptakan kalian wahai para jin, para malaikat, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka di dalam hidup di dunia ini hanya sebentar. Bukankah hidup di dunia ini seperti kita singgah di sebuah terminal, singgah di sebuah tempat bandara, singgah kita di sebuah stasiun untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri buat apa? Untuk kehidupan kita yang sesungguhnya. Mana kehidupan kita yang sesungguhnya? Yaitu wal akhiratu khairu laka minal ula, yaitu akhirat adalah tempat kehidupan kita yang sesungguhnya. Jangan sampai kita nanti ketika sudah diakhirkan oleh Allah dengan yang namanya kematian baru menyesal. Karena sebelum Allah hidupkan manusia, Allah sudah tuliskan di dalam Al-Quran tentang penyesalan manusia. Apa yang disesalkan oleh manusia? Yang pertama, kata manusia kepada Allah, kata manusia, ya Rabb, Rabbana absarna wa sami'na farji'na lina'mal ma salihan inna muqinun. Ya Allah, berikan aku kehidupan sekali lagi ya Allah. Aku baru sadar waktu hidup lupa beramal soleh. Aku baru sadar waktu hidup tidak dekat denganmu ya Allah. Aku baru sadar ketika aku hidup lebih banyak dekat dengan rayuan iblis, syaitan dan bala tentaranya. Maka ini yang disesatkan oleh manusia yang pertama. Lalu apa lagi? Kata manusia kepada, kata Allah Subhanahu wa taala menuliskan penyesalan manusia. Kata manusia, ya Rabb, tunda matiku sedetik. Buat apa? Aku ingin banyak faat sedekah, ingin banyak bersedekah. Masya Allah. Ternyata waktu hidup manusia lupa bersedekah. Waktu hidup manusia lupa banyak berbagi. Waktu hidup manusia terlalu tamak dengan harta. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Datang hari di mana Allah menyuruh kita untuk lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tunjukkan sempurna iman wahai fulan. Bagaimana cara sempurna iman yang seseorang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mampu bagaimana? Mampu mengorbankan apapun yang dia cintai. Apa yang kita cintai saat ini tidak lain tidak bukan adalah dunia beserta isinya. Lihat, gara-gara dunia beserta isinya orang berlomba-lomba untuk mengejar jabatan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Bahkan sampai-sampai ada beberapa golongan, beberapa partai yang mohon maaf gara-gara cinta dunia beserta isinya, dia ingin rubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Allahu Akbar. Di mana letak iman mereka? Yang merubah itu bahkan sebagian adalah orang muslim. Oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, terlalu tamak dengan dunia, terlalu cinta dengan dunia, terlalu mengejar. Padahal dunia ini hanya sebentar. Dunia ini diibaratkan kita berada di sebuah lautan, kemudian kita celupkan jari kelingking, kita angkat, kemudian ada tetesan. Tetesan itulah yang dunia. Kalian, mereka sibuk ingin merubah ideologi Pancasila yang sudah susah payah diberikan oleh Allah sebagai hadiah daripada pengorbanan. Pengorbanan siapa? Ulama-ulama kita, mujahid-mujahid dan mujahadah kita, yang mereka mengorbankan seluruh apa yang mereka cintai, mengorbankan harta mereka, mengorbankan rumah tempat tinggal mereka, mengorbankan kendaraan mereka, bahkan sampai-sampai mengorbankan meninggalkan keluarga mereka. Dan yang paling luar biasa, mereka korbankan dengan rela, darahnya tumpah. Demi apa? Demi ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Maka oleh sebab itu sidang Jumat ini Allah, hiduplah kita, tapi jangan semau kita, tapi hidup kita sesuaikan dengan kemauan Allah dan Rasul. Mari sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu hidup sebelum datang waktu kematian, waktu sehat sebelum datang waktu sakit,
Waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Lalu apa lagi pesan malaikat Jibril yang kedua? Kata malaikat Jibril, "Ikmal ma syi'ta fa innaka mujizim bi." Muhammad, lakukan apapun yang ingin engkau lakukan, tapi ingat, setiap yang engkau lakukan pasti Allah balas. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sudah banyak kita dapat ilmu, sudah banyak kita dapat pengalaman, sudah banyak kita makan garam dari orang-orang sebelum kita. Apa yang terjadi? Lihat, mereka memanfaatkan waktu mereka dengan amal-amal kebaikan. Lihat Wali Songo, apa yang terjadi? Dia tontonkan kepada kita agar memanfaatkan hidup penuh dengan kebaikan. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan, karena urusan kebaikan yang kita buat itu bukan dengan manusia yang kita baiki, tapi kebaikan yang kita buat itu urusannya antara kita dengan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita semua, hal jazaa'u ihsan ila ihsan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maka akan aku balas dengan kebaikan. Maka jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Lihat berapa banyak ulama-ulama kita yang ditangkap. Mereka tidak takut. Demi apa? Demi kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan rakyat dan masyarakat Indonesia, agar tidak dijajah, agar tidak diperas, agar tidak ditunggangi oleh negara-negara lain, negara-negara yang ingin meraup kekayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, tapi miskin akan sumber daya manusianya. Padahal penduduknya banyak. Apakah nggak ada yang pintar? Banyak. Tapi pintar untuk menipu, pintar untuk mengecoh, pintar untuk menzolimi. Allah Akbar. Maka harusnya kita bangkit untuk apa? Menjaga Indonesia kita ini yang sudah dijaga oleh ulama, pejuang, mujahid dan mujahadah kita yang dahulu. Maka jangan sia-siakan. Jadilah kita orang yang banyak beramal, berbuat amal kebaikan dan berbuat amal soleh. Jangan lupa tahajud, jangan lupa doa. Dan sebaik-baiknya, sekecil-kecilnya amal yang baik adalah yaitu mendoakan saudara-saudara kita yang kemarin berada di depan gedung MPR di Jakarta untuk menegakkan benang yang kusut, untuk kembali menegakkan keadilan dan kebenaran agar kita tidak menjadi di negara yang terzalimi. Maka oleh sebab itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Hiduplah engkau semaumu, tapi ingat, engkau pasti akan mati. Lakukan apapun yang ingin engkau lakukan. Setiap yang kau lakukan pasti Allah akan balas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang sekecil-kecilnya kebaikan akan dibalas oleh Allah. Yang sekecil-kecilnya keburukan akan dibalas oleh Allah, apalagi yang besar. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ada detak jantung, mumpung ada denyut nadi, mumpung ada akal fikiran, mumpung ada jabatan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa banyak beramal soleh. Mumpung banyak harta, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, maka mulailah kita mengorbankan apa yang selama ini menjadi kecintaan kita. Korbankan mungkin daripada rupiah yang kita miliki saat ini untuk menunjukkan kepada Allah kita menjadi salah satu orang yang beriman, untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, sebentar lagi kita akan ketemu dengan salah satu amal soleh, yaitu amal ibadah kurban yang begitu luar biasanya, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberikan ancaman. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Barang siapa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dan kemampuan, kemudian dia tidak mau berkorban, kata Nabi Muhammad SAW, falam yaqrabanna musallana. Jangan pernah kau dekat dengan tempat sholatku. Ya Allah, jangankan kita mohon maaf untuk bisa duduk bareng Nabi, jangankan kita untuk bisa berjabat tangan dengan Nabi, dekat dengan tempat sholat Nabi pun tak boleh. Bagi siapa yang sudah diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, namun dia tidak mau berkorban. Jangan kufurkan nikmat yang sudah Allah berikan. Kalaulah kita sudah mampu, mari sama-sama kita berkorban. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, malu kita sama pemulung.
apa yang terjadi? Dia mampu berkorban untuk dia dan ibunya. Bahkan korbannya tidak tanggung-tanggung, dia mampu membeli seekor sapi dari hasil pulungan yang dia lakukan. Bagaimana dengan kita yang diberikan oleh Allah kelapangan dalam mencari rezeki tanpa ada rasa malu, tanpa ada sedikit pun kita dipandang remeh? Kita bekerja di kantoran, kita bekerja sebagai swasta, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sebagai wira swasta. Sementara dia hanya memulung, tapi dia mampu untuk berkorban, bahkan untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Makanya sebab itu sidang Jumat dari Allah, pesan indah ini dari malaikat Jibril bukan hanya untuk Nabi Muhammad, juga untuk kita. Lihat, bahkan sampai-sampai soal ibadah, soal amal soleh ini juga membuat manusia-manusia bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya siksa kubur, dari yang namanya siksa api neraka jahannam, dari yaumil mahsyar yaitu yaumil hisab yang dimana matahari hanya sejengkal di atas kepala, dari ancaman yaumil akhir, balasan-balasan yang begitu dahsyat. Maka jangan sampai kita diatur oleh dunia, tapi kita yang mengatur dunia. Dalam artinya spesifiknya, yaitu jangan sampai kita diatur oleh uang, tapi kita yang mengatur uang. Dan yang terakhir, kata malaikat Jibril sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril? Ahbab masyita, cintailah apapun yang engkau cintai, fa innaka mufarriquhu, maka setiap yang engkau cintai akan terpisah dan terputus. Kita sayang sama istri dan anak, tapi ada masa berakhirnya. Kapan masa berakhirnya? Di saat Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut ruh dari jasad kita, maka kita akan terpisah. Kita susah payah membangun rumah mewah, kita bersusah payah untuk membeli mobil mewah, kita bersusah payah untuk membeli perlengkapan yang mewah, tapi ada masanya. Kapan masanya? Akan terpisah saat jasad dan ruh kita tertutup dengan papan, tertimbun dengan tanah. Belum pernah ada sejarah orang yang meninggal dunia dimasukkan jasadnya ke dalam kubur, maka rumahnya ikut masuk, mobil mewahnya ikut masuk, harta-harta mewahnya, perhiasannya ikut masuk. Bahkan tidak ada satupun yang tersisa di badan kita kecuali hanya sehelai benang, yaitu dalam bentuk kain kafan. Allahu Akbar. Begitu luar biasa dan dahsyatnya. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, saat ini jadikan rumah kita, jadikan harta kita, jadikan kendaraan kita untuk bisa ikut bersama kita ke dalam kubur. Bagaimana caranya? Jadikan rumah kita menjadi rumah yang jariah, di mana di situ kita mengundang fakir miskin, anak yatim untuk saling berbagi kepada kekasih Allah ini. Jadikan kendaraan kita yang mewah bisa menjadi kendaraan yang jariah. Bagaimana caranya? Antarkan seluruh orang-orang yang ingin duduk ke majelis ilmu, ke majelis taklim, tempat-tempat tabligh akbar. Dan jadikan kendaraan salah satu kendaraan kita untuk bisa menjadi ambulan yang kita jariahkan ke masjid, terutama untuk Masjid Nurul Ikhlas, sehingga ketika ada orang yang meninggal dunia, maka ambulan tadi akan mengantarkan dan ngalirlah jariahnya untuk kita. Jadikan uang dolar kita, rupiah kita, emas batang kita untuk bisa kita bawa masuk ke kubur. Bagaimana caranya? Infakkan untuk Masjid Nurul Ikhlas ini, infakkan untuk pembangunan pesantren, infakkan untuk pembangunan di mana di situ dibacakan asma min asmaillah. Lihat, ketika kita menyumbangkan harta kita di pesantren, Allahu Akbar, lihat pesantren itu semua bangunan ada. Bangunan yang pertama masjid. Man banal masjidan banallahu baiti fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan dia rumah di dalam surga. Ya Allah. Lalu mana lagi? Lihat, di pesantren itu ada bangunan yang bernama kelas. Ketika seorang guru memberikan sebuah ilmu dan ilmu tadi menjadi bermanfaat buat si murid, diamalkan sama si murid, maka jadilah dia ilmu yuntafa'u ilaihi, ilmu yang bermanfaat. Apakah si guru tadi yang mendapatkan pahalanya? Tidak. Jadi siapa yang mendapatkan pahalanya?
orang yang sudah menjadikan tempat itu bisa berjalan dengan lancar. Siapa orang itu? Orang yang menginfakkan, yang menyedekahkan, yang mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan kelas pesantren tersebut. Ya Allah. Lalu mana lagi? Ketika dia mampu menyedekahkan sebagian hartanya untuk apa? Lihat Al-Quran yang ada di pesantren tersebut. Ketika Al-Quran tadi dibaca atau dihafal oleh salah satu murid, kemudian murid tadi hafal dan tidak mungkin lagi menggunakan Al-Quran kita, tapi apa yang terjadi? Murid tadi hafal dan dialirkan lagi kepada muridnya yang lain. Apa yang terjadi? Subhanallah, mengalirlah sedekah, infak, jariah kita. Buat apa? Buat Al-Quran yang kita sumbangkan ke pesantren tadi. Lalu bangunan apa lagi? Bangunan tempat disebutkan di sana asma min asma'illah. Maka setiap asma min asma'illah yang dibaca di sana akan mengalir jariahnya. Maka jangan cinta dunia ini, tapi cintailah akhirat. Ketika orang mencintai akhirat, maka insya Allah dunia akan mendatanginya. Barang siapa dunia tujuannya, pastilah ia akan lelah dan letih. Tapi barang siapa akhirat tujuannya, Allah akan siapkan dunianya. Maka oleh sebab itu, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, membantu tempat-tempat di mana di situ akan diimarahkan, akan diibrahkan, akan diakbarkan asma min asma'illah. Bagaimana caranya? Jariahkanlah daripada harta yang kita miliki, walaupun itu kecil, maka insya Allah dia akan mengalir terus sampai kita sudah meninggal dunia, sampai ke liang kubur kita. Kubur yang gelap akan diteranginya, kubur yang sempit akan dilapanginya, kubur yang dipenuhi binatang buas akan diracuниnya. Bahkan yang paling luar biasa, ketika kita dibangkitkan nanti di yaumil mahsyar, maka sedekah tadi yang akan mengiringi kita menuju ke surganya Allah tanpa melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang dibentuk dari sehelai rambut dibelah 7. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, inayah dan hidayah menjadi pesan yang terbaik dan terpenting serta kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan menjadi ibrah buat kita semua, persiapan menuju kematian dan mengejar surga Allah. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ma qadamna. Ya Allah, ampunkan dosa yang pernah kami perbuat, wa ma akharna, dosa yang pernah kami lakukan, wa ma asrarna, dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi, wa ma a'lanna, dosa yang kami lakukan terang-terangan, wa ma asrafna, dosa yang kami lakukan berlebihan, wa ma anta a'lamu bihi minna, dosa yang engkau lebih mengetahuinya dibandingkan kami ya Allah. Wa antal muqaddim, engkau yang maha menghapuskan dosa kami, hapuskan dosa kami Allah. Wa antal muakhir, engkau yang mampu mengampunkan dosa kami, ampunkanlah wahai Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Jadikan
jadikan kami orang yang bertambah baik ya Allah. Waj'alna ya Allah minas syakirin, jadikan kami orang yang pandai bersyukur. Waj'alna ya Allah minas sabirin, sabarkan kami hidup di muka bumi ini dengan amal soleh dan ibadah ya Allah. Waj'alna ya Allah minat tawabin, mudahkan kami untuk bertobat ya Allah. Waj'alna ya Allah min ibadika sholihin. Allahumma aktim ajalana wa umurana bi husnil khatimah. Panggil kami dalam keadaan sujud, panggil kami dalam keadaan salat, panggil kami sedang membaca Al-Qur'an-Mu, panggil kami setelah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang ahli tahajud, anak yang ahli duha, anak yang mampu membacakan kami Al-Quran, anak yang senantiasa mendoakan kami di setiap waktunya ya Allah, anak yang tidak memperebutkan harta benda, harta pusaka, harta waris kami ya Allah, anak yang tidak menzalimi kami ya Allah di saat kami tua renta dan tak berdaya ya Allah, anak yang bisa memandikan jasad kami, anak yang bisa menggunakan kain kafan kami, anak yang bisa menjadi imam salat jenazah kami ya Allah, anak yang mampu mengangkat tandu kematian kami ya Allah dan menghantarkan kami ke liang kubur kami dengan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang menghantarkan kami ke dalam surga-Mu, bukan anak yang mencampakkan kami ke dalam jurang api neraka jahanam-Mu ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah ya'muru bil 'adli wal ihsan